Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Tarahap, NIM 21086034. Di sini saya akan menjabarkan tentang materi yang telah diajarkan dari awal mulai pertemuan sampai akhir. Yang pertama yaitu tentang pengertian filsafat. Pengertian filsafat yaitu, jika dibahas secara etimologi, kata filsafat berasal dari istilah filosofia atau filosofos yang diambil dari bahasa Yunani. Philo sendiri memiliki arti cinta, lalu sophia memiliki arti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Jika didefinisikan, maka filsafat dapat diartikan sebagai gagasan yang penuh pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Sedangkan secara umum, filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis. Yang kedua yaitu ruang lingkup filsafat. Filsafat merupakan sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap terhadap kepercayaan yang sangat kita junjung tinggi. Adapun menurut pendapat para ahli tentang ruang lingkup filsafat yaitu, yang pertama tentang hal mengerti, syarat-syaratnya dan metode-metodenya. Kedua yaitu tentang ada dan tidak ada. Ketiga, tentang alam, dunia, dan seisinya. Yang ketiga yaitu sejarah filsafat. Sejarah filsafat adalah salah satu subbidang sentral tradisional dari filsafat yang mungkin dianggap sebagai cabang dari disiplin sejarah dari filsafat yang dikenal lebih membahas kepada sejarah ilmu pengetahuan dan bukan cabang ilmu pengetahuan itu sendiri. Sejarah filsafat meneliti para filsuf besar, pengaruh satu filsuf terhadap yang lain, seperti bagaimana pengaruh pemikiran Aristoteles dalam pemikirannya Aquinas. Selain itu juga membahas seluruh periode dalam pengembangan filsafat, seperti zaman kuno, abad pertengahan, era modern, abad ke-19, dan periode abad ke-20 sampai sekarang abad ke-21 ini. Jadi, pembahasannya dalam kajian sejarah filsafat adalah berusaha untuk memahami tokoh-tokoh besar, pengaruhnya terhadap orang lain, dan pentingnya mereka untuk isu-isu abadi dan kontemporer. Selanjutnya, pembahasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada. Dengan kata lain, artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Selanjutnya, epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi, epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Selanjutnya, bab keempat, pembahasan tentang aliran-aliran filsafat. Aliran yang pertama yaitu rasionalisme. Rasionalisme merupakan aliran filsafat yang berpegang teguh pada akal. Itulah sebabnya mengapa rasionalisme menganggap akal adalah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Menurut aliran ini, pengetahuan dapat dicari dengan akal dan penemuan dapat diukur dengan akal pula. Maksud dari dicari dengan akal adalah dengan menggunakan pemikiran yang logis,
Sementara maksud dari diukur dengan akal adalah menentukan apakah penemuan tersebut dapat dikatakan logis atau tidak. Jika logis, maka dapat dipastikan benar, jika tidak, maka sebaliknya. Aliran yang kedua yaitu empirisme. Empirisme berbeda dengan rasionalisme yang hanya mengandalkan akal untuk menentukan kebenaran. Empirisme memerlukan pembuktian secara indrawi untuk menentukannya. Pembuktian secara indrawi yaitu dilihat, didengar, dan dirasa. Menurut aliran filsafat ini, pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman dan perantaraan indera. Kebenaran berdasarkan pengalaman berhasil membawa pengaruh terhadap bidang hukum dan hak asasi manusia. Konsep jiwa dan raga. Jiwa dan raga selalu satu, tidak dapat dipisahkan. Keduanya sama-sama menjadi unsur yang penting bagi manusia. Keduanya sangat dibutuhkan. Lalu adakah yang lebih penting di antara kedua tersebut? Jawabannya tentu saja ada. Jika jiwa merupakan sesuatu yang abstrak dalam diri manusia, sedangkan raga sebaliknya, yaitu konkret, jelas, dan nyata. Gerak jiwa tidak dapat kita amati dengan panca indera, sedangkan gerak raga sudah pasti diamati. Namun meski gerak jiwa itu tidak dapat diamati secara panca indera, namun ia dapat dirasakan. Bahkan jiwa itulah yang sebenarnya menjadi penggerak dan motorik bagi raga. Jika demikian, jiwa adalah sebuah substansi yang ada dalam diri manusia. Substansi itu kemudian dituangkan menjadi raga. Namun ternyata juga tidak semua raga itu dapat merepresentasikan substansi diri kita. Ada jiwa yang hanya ada di dalam jiwa itu sendiri. Dalam analogi lain, kehidupan dunia adalah konkret, sedangkan kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat, sifatnya masih abstrak. Meski ada orang yang tidak diberikan anugerah penglihatan, tetapi dia tetap bisa memberikan hati atau jiwa. Intinya, semua manusia pasti memiliki jiwa, namun tidak semua memiliki raga yang lengkap. Jadi jiwa itu lebih penting daripada raga. Contoh pada aktivitas sehari-hari, misalnya seseorang tidak makan dalam sehari, maka secara fisik badannya akan terasa lemah dan letih, sebab tidak ada energi. Secara jiwa atau psikis, dia akan merasakan lapar dan malas untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Contoh yang kedua yaitu misalnya seseorang yang sedang bermimpi. Secara nyata, kita lihat orang tersebut sedang tidur, namun di dalam otak dan jiwanya dia sedang beraktivitas dalam mimpi tersebut. Jelaskan tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah muara ide dari berbagai kebutuhan utama pendidikan, seperti model pembelajaran dan berbagai aspek lain yang dibutuhkan untuk melanjutkan saga keilmuan pendidikan. Seperti filsafat pada umumnya, filsafat ini juga mempertanyakan berbagai kemungkinan yang telah ada lalu mempertanyakan kebenarannya, agar dapat memutuskan kebenaran baru dalam menggiati keilmuan. Kemudian ada pun landasan sistematika filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu ontologi filsafat. Ontologi adalah bagian dari metafisika yang bersifat spekulatif, membahas hakikat secara universal. Ontologi berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan, yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Ontologi mempersoalkan hakikat yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera belaka. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi berarti mempersoalkan sumber dan usul pengetahuan dengan meneliti, mempelajari, dan mencoba mengungkapkan prinsip-prinsip primer. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar mendapat pengetahuan yang benar. Yang ketiga yaitu aksiologi filsafat pendidikan. Teori ini yang membuat kita mampu untuk menciptakan bom atom yang menjadi malapetaka bagi dunia. Tujuan filsafat pendidikan dapat ditinjau dari tujuan filsafat dan pendidikan itu sendiri. Filsafat diantaranya memiliki tujuan untuk mengkritisi suatu kepercayaan dan sikap yang telah dijunjung tinggi, mendapatkan gambaran keseluruhan, analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Sementara itu, teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip, merumuskan metode
praktik pendidikan atau proses pendidikan yang menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antar pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Tentang tugas tentang play, game, and sport. Kajian filsafat olahraga didasarkan pada 3 konsep, yaitu bermain atau play, permainan atau games, dan olahraga atau sport. Ketiganya memiliki arti dan aktivitas yang berbeda. Yang pertama yaitu play atau bermain. Play adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir, yang dilakukan secara spontan dan tanpa paksaan orang lain. Dan harus diperhatikan adalah bahwa bermain haruslah suatu aktivitas yang menyenangkan. Tidak boleh ada paksaan untuk melakukan kegiatan bermain, walaupun kegiatan tersebut dapat menunjang perkembangan aspek tertentu. Kegiatan bermain yang dilakukan harus berdasarkan inisiatif dari pemain tersebut. Seorang pemain harus diberi kesempatan untuk memilih kegiatannya bermainnya dan menentukan bagaimana melakukannya. Yang kedua yaitu game. Game berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual atau intellectual playability. Game juga bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Kelincahan intelektual pada tingkat tertentu merupakan ukuran sejauh mana game itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Pada awalnya, game identik dengan permainan anak-anak. Kita selalu berpikir game merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, yang dapat menyenangkan hati mereka. Dengan kata lain, segala bentuk kegiatan yang memerlukan pemikiran, kelincahan, dan pencapaian terhadap target tertentu dapat dikatakan sebagai game. Yang ketiga yaitu sport atau olahraga. Olahraga telah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Seiring dengan pertumbuhan usia bumi, olahraga juga mencatat sejarah yang cukup panjang. Hadirnya berbagai olahraga baru turut mewarnai kehidupan manusia di muka bumi. Dari sejarah itulah muncul macam-macam olahraga yang saat ini dilakukan oleh umat manusia. Olahraga merupakan aktivitas yang melibatkan otot-otot besar. Setidaknya kita menggunakan 40% dari otot-otot tersebut dalam melakukan suatu permainan. Pertandingan ataupun aktivitas olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Tentang pengertian dualisme. Arti dualisme dalam metafisika adalah gagasan bahwa ada 2 jenis realitas, yaitu material fisik dan non-material spiritual. Dalam filsafat pikiran, dualisme adalah posisi pikiran dan tubuh dalam beberapa kategoris. Estetika dalam olahraga adalah sesuatu yang dapat dicerna oleh panca indera yang berupa unsur-unsur seni serta keindahan dalam setiap gerakan yang dilakukan dalam olahraga. Estetika dalam olahraga tidak hanya terdapat dalam olahraga-olahraga yang berhubung dengan seni dan keindahan yang dijadikan oleh tolak ukur prestasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.